Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Mahardika Ismail, kelas 6A dengan NPM 1810631050001. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari tugas akhir mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Nah, di sini pastinya sebelum saya menyelesaikan model pembelajaran yang digunakan sebagai tugas akhir ini, pastinya saya membuat terlebih dahulu RPP pada materi Induksi Matematika kelas 11 semester genap. Nah, berikut merupakan hasil dari tugas akhir mata kuliah Inovasi Pendidikan ini. Nah, di sini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana inquiry based learning bisa dilaksanakan dengan menggunakan materi induksi matematika. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa COVID-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019 sangat berdampak bagi seluruh aspek kehidupan saat ini, yang mengakibatkan kepanikan bagi masyarakat. Tak hanya dari aspek perekonomian yang menghambat perekonomian masyarakat, yang menjalar kepada aspek pendidikan, sehingga pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan juga di dalamnya dalam kebijakan pemerintah tersebut terdapat social distancing yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah, baik itu bekerja, pendidikan maupun beribadah. Nah, karena hal tersebut ini sangat berdampak bagi seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali bagi pendidikan. Nah, di sini terdapat sebuah data dari UNESCO di mana 12% dari populasi pelajar di dunia terkena efek atas penutupan sekolah yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya terdapat 210 juta pelajar keluar dari sekolah. Nah, itu merupakan dampak dari COVID-19. Nah, adapun dampak lain yaitu siswa dirasa kurang memiliki interaksi dengan teman sekolahnya, sehingga di sini saya akan menyampaikan dengan menggunakan metode inquiry based learning. Nah, untuk kegiatan pembelajaran terdapat 3 poin. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, yang pertama, kegiatan pendahuluan, orientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran para peserta didik dalam G-form sebagai sikap disiplin. Nah, sebelumnya pasti tenaga pendidik memberikan akses link untuk ikut dalam conference di aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet, dan tak
lupa dengan G-form yang diberikan untuk sikap disiplin terhadap kehadiran peserta didik. Nah, selanjutnya kegiatan pendahuluan juga terdapat apresiasi, mengaitkan materi, tema, atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, atau kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya pada proses pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Nah, pada kegiatan pendahuluan dalam RPP yang telah saya susun, selanjutnya adalah motivasi. Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi. Nah, materi tersebut adalah materi induksi matematika. Nah, selanjutnya pemberian acuan. Menjelaskan hal-hal yang dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh dan akan dilaksanakan secara online. Jadi, acuan dari poin pemberian acuan di sini yaitu siswa diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah tercantum dalam RPP. Nah, ini untuk kegiatan inti juga terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yang perlu dijelaskan dengan menggunakan video pembelajaran, karena di sini guru mengarahkan peserta didik untuk mengakses video pembelajaran yang sudah diupload di Google Classroom. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, dan membaca dan menuliskannya kembali di berita yang ada dengan bahan bacaan terkait materi induksi matematika. Nah, ini merupakan video pembelajaran. Pertama adalah induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, biasanya di sini yang berhubungan dengan bilangan asli, bukan menemukan suatu formula. Nah, sebagai contoh, buktikan bahwa 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah sekian sampai ditambah 4n-1 itu sama dengan 2n kuadrat ditambah n. Nah, pasti di sini kita membuktikannya n sama dengan 1. Kita substitusikan n sama dengan 1 sehingga didapat 3 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita coba dengan n sama dengan 2. Nah, untuk n sama dengan 2 sedemikian hingga didapat 10 sama dengan 10. Nah, kedua pernyataan ini pada penyelesaian pembuktian bernilai benar karena ruas kiri dan ruas kanan itu nilainya sama. Akan tetapi pada induksi matematika konsepnya tidak seperti itu. Dikatakan tidak valid karena harus memuat semua bilangan yang memungkinkan bisa terjadinya kesamaan dari hasil ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk lebih jelasnya next. Nah, kita asumsikan bahwa di sini terdapat sebuah domino. Apabila domino yang pertama kita jatuhkan, apakah domino yang terakhir bisa jatuh? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Anda apabila di sini terdapat 100 pasang domino? Nah, di sini misalkan prinsip induksi matematika sebagai berikut. Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Yang pertama, langkah awal atau basic steps. Nyatakan bahwa jika P sama dengan 1 itu benar. Dan langkah yang kedua atau langkah induksi atau induction step.
Jika P sama dengan K benar, maka P sama dengan K plus 1 juga benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi syarat untuk menemukan pembuktian dari induksi matematika ini yaitu terdapat dua langkah, basic step dan induction step. Nah, dikatakan valid apabila kedua langkah tersebut terpenuhi, dan apabila salah satu langkah atau keduanya salah atau bernilai salah, maka pernyataan tersebut tidak valid. Kita masuk ke dalam contoh. Nah, buktikan bahwa pernyataan tersebut benar. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2n-1 itu sama dengan n kuadrat. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita gunakan dua langkah-langkah awal atau basic step. Kita misalkan n sama dengan 1. Di sini terdapat jika P1 itu benar. Ini tipe ya. Nah, selanjutnya adalah langkah induksi atau induction step. Karena P sama dengan 1 benar, maka P2 juga benar, sehingga dapat diperoleh untuk n sama dengan K atau P sama dengan K itu benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan untuk n sama dengan K plus 1 sedemikian sehingga PK plus 1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2K plus 1 sama dengan dikurangi 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, jadi di sini kita ubah K di sini menjadi K plus 1. Nah, itu pernyataan yang benar karena kita telah membuktikan sebelumnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah sekian sampai dengan 2K min 1 itu sama dengan K kuadrat adalah pernyataan yang benar. Maka 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Jika kedua ruas ditambahkan dengan 2K min 1, ini akibatnya didapat kesimpulan bahwa K kuadrat ditambah 2K min 1 sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Nah, ini nilainya ruas kiri dan ruas kanan itu sama apabila kita substitusikan nilai yang ruas kanan akan memiliki nilai yang sama dengan ruas kiri. Nah, karena kedua langkah tersebut bernilai benar, maka untuk pernyataan yang ini itu bernilai valid. Nah, selanjutnya poin selanjutnya dari kegiatan inti. Selanjutnya critical thinking. Dari video pembelajaran tersebut, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pernyataan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi induksi matematika. Nah, selanjutnya collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan, menginformasikan, dan mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai induksi matematika supaya meningkatkan pemahaman akan materi tersebut. Selanjutnya communication.
Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal ketika proses pembelajaran online berlangsung dan mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan materi. Selanjutnya adalah creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari mengenai induksi matematika, serta peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penutup. Peserta didik membuat rangkuman simpulan pembelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilaksanakan. Guru membuat rangkuman simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dan menyampaikan informasi mengenai pembelajaran selanjutnya. Nah, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang dipelajari mengenai induksi matematika. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Nah, jadi kesimpulannya adalah di sini saya mengharapkan untuk inquiry based learning di mana siswa selalu aktif dalam proses pembelajaran dengan materi induksi matematika. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.